Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Putri Amanda dari PMT 6C akan membuat video reaction pada mata kuliah komputer dan pemrograman. Di mana video ini merupakan reaction dari tugas teman saya yang mengenai perkembangan komponen komputer hardware dan perkembangan perangkat lunak software. Yang pertama, yaitu perkembangan komponen komputer hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rantri Anissa Eka Ibowo, mahasiswi PMT 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komponen komputer hardware. Pengertian hardware. Secara umum, hardware adalah semua elemen atau komponen fisik dari teknologi. Ini merupakan berlaku juga pada semua komponen fisik dari sistem komputer seperti CPU, hard drive, keyboard, dan sebagainya. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah. Walaupun prinsip itu tetap berlaku, namun akhir-akhir ini kelihatannya perkembangan hardware komputerlah yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Selanjutnya di sini ada bagian hardware komputer. Yang pertama itu ada memori, CPU, input device, output device, dan media penyimpanan. Yang pertama itu ada keyboard. Penciptaan keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang sebagai alat input dan output. Selanjutnya ada mouse. Pada dasarnya, penunjuk atau pointer yang dikenal dengan sebutan mouse dapat saja pada layar monitor komputer, dan sebaliknya jika penunjuk vertikal yang digerakkan ke mana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di belakang mouse, maka akan terlihat dua pengendali gerak di dalamnya. Kedua pengendali gerak tersebut dapat bergerak bebas dan mengendalikan pergerakan penunjuk, yang satu searah horizontal mendatar dan satu vertikal atas dan bawah. Di sini ada perkembangan mouse dari tahun 1952 sampai dengan sekarang, di mana sampai dengan sekarang mouse dengan teknologi laser 3,5G sampai 5600 dpi atau gamers only. Selanjutnya ada scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung kamu lihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor komputer dahulu, kemudian baru dapat diubah dan dimodifikasi sehingga tampilan dan hasilnya menjadi bagus, yang kemudian dapat disimpan sebagai file teks, dokumen, dan gambar. Perkembangan scanner berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omniphone Optical Character Recognition Technology. Software ini berfungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkan menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan itulah teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Selanjutnya ada hard disk, di mana hard disk memiliki komponen-komponen piringan logam, heat, rangkaian elektronik, rangkaian penguat, digital signal processor, chip memori, konektor, spindle, dan aktuator motor kontrol. Di sini ada perkembangan hard disk dari tahun 1956 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit ini merupakan tempat pemroses instruksi-instruksi program yang pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor. CPU terdiri dari bagian utama,
yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Perkembangan CPU berawal dari tahun 1971 sampai dengan sekarang. Selanjutnya ada memori. CPU hanya dapat menyimpan data dan instruksi di register yang berukuran kecil, sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses program. Untuk mengatasi hal ini, maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan yang berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Unit ini dapat dibayangkan sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sepenggal informasi baik berupa data maupun instruksi. Tiap-tiap lokasi dari kotak ditunjukkan oleh suatu alamat, yaitu berupa nomor yang menunjukkan lokasi tertentu dari kotak memori. Selanjutnya ada monitor, di mana monitor sendiri merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Monitor termasuk salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah CPU. Dan kegunaannya tidak bisa dipisahkan dalam pemakaian komputer. Perkembangan CPU ini terjadi pada tahun 1855 sampai dengan sekarang, di mana sampai dengan sekarang monitor 3D akan menjadi tren berikutnya yang nantinya tanpa kacamata pun tampilan 3D sudah bisa dinikmati dari semua sudut pandang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menurut saya video pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Rantri sudah lengkap, mulai dari keyboard sampai komputer mengenai hardware ini. Terus masing-masing mulai dari komputer, monitor, scan, hard disk, CPU, memori, semuanya itu dijelaskan tahun-tahun perkembangannya, siapa yang mengembangkannya, yang menemukannya, perusahaan mana yang mengembangkannya, kemudian fungsi dari masing-masingnya juga disampaikan, dan menurut saya penjelasannya sudah jelas. Dan setiap hardware itu Rantri sudah menambahkan gambar-gambarnya sehingga kita tahu atau ingat yang mana hardware-nya. Menurut saya video dari Rantri sudah bagus. Terima kasih. Kemudian video kedua, perkembangan perangkat lunak atau software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fitraningsih, mahasiswi Pendidikan Matematika UIN Suskaryau kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perangkat lunak atau software. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari software komputer. Jadi, secara umum, software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software ini juga dapat dikatakan sebagai penggerak dan pengontrol dari hardware atau perangkat keras. Definisi dari software dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, software sebagai sistem yang berperan mengendalikan jalannya perangkat komputer dan komponen software lain yang menunjang operasional komputer. Software dalam kategori ini dikenal sebagai sistem operasi, contohnya seperti Windows. Yang kedua yaitu software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. Software dalam kategori ini dikenal sebagai software aplikasi, seperti contohnya yaitu Microsoft Office. Yang ketiga, software sebagai perangkat yang menunjang pengembangan dan pembuatan software sebagai aplikasi. Software ini dikenal sebagai software pemrograman, yaitu software bahasa pemrograman seperti PHP dan HTML. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan software, di mana ada 4 era. Era pertama yaitu era pioneer. Bentuk software pada era ini yaitu berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer.
Cara mengaksesnya yaitu dengan menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Pada era ini, software komputer merupakan satu kesatuan dengan sebuah hardware komputer. Yang kedua yaitu era stabil. Pada era ini, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, dan baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer tidak lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau multitasking, dapat menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user, dan dapat dilakukan secara cepat atau langsung atau real-time. Dan di era ini juga lah mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Selanjutnya yaitu era mikro. Pada era ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem yang bertugas menangani internal dan software aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir yaitu era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi juga untuk handphone, telah dilengkapi software sistem seperti Android. Selanjutnya, tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pada era ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer pada era ini juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Selanjutnya yaitu perkembangan komponen software, di mana ada 3 poin. Yang pertama software sistem operasi, yang kedua software aplikasi atau program, dan yang ketiga yaitu software custom atau bahasa program. Kemudian perkembangan software sistem operasi dimulai dari tahun 1954, di mana OS yang pertama kali dikembangkan digunakan pada komputer IBM 701. Selanjutnya pada tahun 1960, OS pertama kali dikembangkan untuk komputer mini. Pada tahun 1969, Unix adalah OS untuk komputer 16 bit. Pada tahun 1970, OS yang dikembangkan yaitu control program atau microprocessor. Pada tahun 1980, OS yang dikembangkan yaitu MS-DOS. Pada tahun 1985, Microsoft Windows yang pertama, di mana perkembangan ini disebut sebagai Windows 1.0. Dan pada tahun 1987, terjadi perkembangan OS yang disebut IBM Operating System 2 atau disebut Windows versi 2. Dan pada tahun 1988, terjadi perkembangan OS yang disebut Windows 386. Selanjutnya, pada tahun 1990, terjadi perkembangan OS Windows 3.0. Pada tahun 1993, perkembangan OS Mosaic browser internet yang pertama di OS. Pada tahun 1995, terjadi perkembangan Windows 95. 1998, terdapat perkembangan Windows 98. Dan pada tahun 2000, terdapat perkembangan Windows 2000. Pada tahun 2001, disebut sebagai Windows XP. Dan selanjutnya pada tahun 2006, terdapat perkembangan OS yang disebut sebagai Windows Vista. Selanjutnya yaitu software aplikasi atau program. Program aplikasi adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Program aplikasi dibedakan dalam beberapa jenis aplikasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai pengolah kata atau word processor, contohnya seperti Microsoft Word. Yang kedua yaitu pengolah angka atau spreadsheet, contohnya seperti Excel. Kemudian yang ketiga yaitu pengolah data atau database, contohnya seperti Microsoft Access. Dan yang keempat yaitu pengolah citra atau drawing, contohnya seperti Adobe Photoshop. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa pemrograman, dimulai sebelum tahun 1940-an, di mana pada awal kemunculannya bahasa pemrograman ini masih dalam bentuk kode-kode bahasa mesin. Bahasa mesin merupakan bahasa yang terdiri atas kode-kode mesin dan hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya berupa kode 0 dan 1. Kemudian berkembang lagi pada periode 1940-an, di mana terdapat bahasa assembly, yaitu bahasa simbol dari bahasa mesin. Setiap kode bahasa mesin memiliki simbol sendiri dalam bahasa assembly. Misalnya move, yaitu untuk memindahkan isi data, add untuk menjumlahkan, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi pada periode 1950-an sampai dengan 1960-an. Terdapat bahasa Fortran atau Formula Translator, ada list processor, dan Common Business Oriented Language, dan lain-lain. Dan berkembang lagi pada periode 1967 sampai 1978, di mana di sini ditetapkan paradigma fundamental yang dikembangkan yaitu Simula, C, Smalltalk, dan lain-lain. Selanjutnya berkembang lagi pada periode 1980-an, di mana terjadi konsolidasi modul dan performa. Jadi
pada tahun ini, C++ dikombinasikan dengan sistem programming dan berorientasi objek. Satu kecenderungan baru yang di dalam desain bahasa adalah satu fokus yang ditingkatkan di pemrograman untuk sistem besar-besaran melalui penggunaan dari modul atau kesatuan besar-besaran dari kode. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini ada ada C++, ada Evolve, ada Perl, FL atau Bash, dan lain-lain. Kemudian berkembang lagi pada periode 1990-an, di mana disebut sebagai bahasa visual. Pada periode ini, bahasa selain berorientasi objek juga sudah dikembangkan berbasis visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Dan yang terakhir, yaitu periode 2000-an hingga sekarang. Terdapat dua konsepsi besar dalam periode ini, di mana kemudahan berbasis visual sudah mulai digiring ke basis internet dan mobile, dengan bermunculan web service dan berbasis net dan a mobile platform. Beberapa bahasa pemrograman yang berkembang seperti Ruby, Python 3.1, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi materi yang sudah disampaikan oleh Wahyu Fitrianingsih ini menurut saya sudah detail, mulai dari tahun perkembangannya, terus kegunaan software di setiap tahunnya, siapa penemunya, dan tema dari PowerPoint ini sesuai dengan materi yang dijelaskan, dan yang disampaikan juga jelas sehingga mudah dimengerti. Mungkin suaranya bisa agak lebih besar lagi gitu. Jadi menurut saya video Wahyu Fitrianingsih ini bagus, sudah lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.